Ini kisah menceritakan tentang dua orang yang mencari ikan. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Kisah ini termaktub di dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada halaman 92. Intalaqo yasidani as-samaka. Keduanya berangkat nih bareng-bareng. Yasidani as-samaka, mencari ikan. Setelah sampai di sebuah tempat, masing-masing mencari posisi. Si kafir di sebelah kanan, si mukmin di sebelah kiri. Fa'akhoda al-kafiru. Orang kafir siap-siap dah. Yadhkuru alihatahu fama ropa'a sabakatahu. Ini orang kafir sebelum melempar jalanya, dia sebut dulu tuh nama Tuhannya. Disebut Tuhannya tuh. Yadhkuru alihatahu. Enggak beberapa lama kemudian dilempar itu jalanya. Wah, ikan pada lompat. Orang mukmin ngeliatin aja tuh kelakuan orang kafir. Pas ditarik pelan-pelan sama orang kafir ya. Ternyata hatta akhoda samakan kathiron. Itu orang kafir dapat ikan banyak, ikan gabus gede-gede segede lengan. La ilaha illallah. Itu orang mukmin ngeliatin sambil melotot. Itu orang kafir keren juga ya. Nyebut nama Tuhannya, ngelempar jala itu ikan gabus sampai segede-gede lengan. Ada kali 10 biji mah kagak mau kalah nih orang mukmin. Wa ja'ala al-mu'minu yadhkurullah. Orang kafir tadi nyebut nama Tuhannya, orang mukmin juga sama ngikutin nyebut nama Tuhan. Disebut tuh nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Dilempar itu jala, kagak ada yang bunyi, nggak ada ikan yang lompat, nggak ada. Ditarik pelan-pelan kali, ini mah ikannya pada ngumpet di bawah jala ya, pelan-pelan, pelan-pelan, sama orang mukmin. Pas sampai atas, boro-boro gabus segede lengan, segede jempol juga nggak ada yang nyangkut, cuman satu ikan sapu-sapu. Wah, Allah, pada pucet itu orang mukmin. Kurang apa gua ya? Zikir debut nama Allah udah tadi gua udah berdoa, udah zikir. Ngapa jadi orang kafir sekali lempar gabus sampai 10 biji segede-gede lengan? Coba lagi lah, coba lagi, kata orang mukmin di dalam hatinya ya. Summa asoba sama kata indal gurub. Itu menjelang maghrib. Dari pagi sampai siang kagak dapet orang mukmin ya jala. Pas udah mau maghrib itu ikan udah mulai nenggak. Wah, ini nih belah, ini mah gua dapet ini, kata orang mukmin dalam hati. Belah ini mah gua dapet ini, ikan tenggakannya banyak banget, kata orang mukmin. Jadi indal gurub, jelang maghrib ikan udah mulai banyak tuh, udah mulai denggak. Wat torobats pawaqa'at fil ma'i, berharap banget nih orang mukmin, ilokan orang kafir doang yang dapat, gua kagak. Dilempar itu jala, bismillahirrahmanirrahim. Itu jala jatuh ke air, kagak ada yang lompat ikan. Satu pun nggak ada yang lompat ikan tuh. Padahal orang mukmin berharap banget, ilokan udah sampai maghrib gua nggak dapet ikan. Pelan-pelan diangkat itu jala ya, pelan-pelan banget. Siapa tahu ada ikan gabus yang nyangkut. Tapi ternyata jalanya kosong. Boro-boro ikan gabus segede lengan. Ikan sapu-sapu lagi 1 biji. Ya Allah, ya Rabb. Orang kafir lempar lagi itu jala. Dia sebut nama Tuhannya, dilempar itu jala. Wah, ikan sampai pada lompat. Pelan-pelan diangkat itu jalanya orang kafir. Angkat penuh itu jalanya sama ikan bagus gede-gede banget. Cengok itu orang mukmin. Gua ngapa ya? Ilok jala satu empang yang sama. Giliran orang kafir ngelempar jala dia mah dapat banyak, gua mah boro-boro. Ngeluh tuh orang mukmin ya.
ngeluh sedih orang mukmin, sampai malaikat yang nemenin orang mukmin itu sedih, malaikat. Sampai malaikat sedih, Pak Asifa malakul mukmin al muwakil. Sedih malaikat yang nemenin orang mukmin, niat orang mukmin sampai segitu susahnya nyari ikan. Falamma so'ada ila sama, pulang dah. Orang mukmin pulang, orang kafir pulang. Orang kafir bawa ikan sampai segede-gede lengan, ada kali 1 kuintal mak. Orang mukmin bawa ikan sapu 2 biji. Ya Allah, sedih banget. Malaikat sedih dah. Sedih malaikat. So'ada ila sama, naik ke langit. Ketemu sama Allah. Ar-ra'ahullah maskanul mukmin, ditunjukkan tempat mukmin nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Malaikat, lu jangan sedih. Lu jangan sedih, jangan nangis nih, tempat orang mukmin nanti nih di surga. Masya Allah. Pas dilongok sama malaikat, ya Allah ya Rob, langsung malaikat bilang, faqala wallahi ma yadurruhu ma asabahu ba'da ayyasira ila hadha. Kata malaikat, demi Allah kagak bakal ngajog lu orang mukmin, biar kata di dunia lu tebang dapat ikan sapu-sapu, nanti tempat lu di akhirat begitu mulia. Masya Allah. Makanya jangan sedih malaikat, begitu kata Allah, jangan sedih. Tuh tempat mukmin, maskanul mukmin fil jannah, tempat orang mukmin nanti di surga. Ya Allah ya Rabb. Fa'ara'ahu maskanul kafir, ditunjukin tuh tempat orang kafir yang tadi dapat ikan gabus segede-gede lengan, ditunjukin nih sama Allah Subhanahu wa taala, nih tempat orang kafir nanti. Di mana tempatnya? Maskanu piltar, tempatnya di dalam neraka. Dilongok itu neraka sama malaikat, dilongok, dilihat itu tempatnya. Maskanul kafiru finnar, tempat orang kafir nanti di dalam neraka. Faqala, berkata itu malaikat, wallahi ma yubna anhu ma asoba minad dunya. Nggak bakalan bisa orang kafir itu membangun kenikmatan nanti di akhirat. Dunia yang dia miliki, dunia yang ia dapat begitu mudah, nggak bakal dia mampu menandingi kenikmatan di akhirat. Tidak akan mampu menutup kesedihan nanti di dalam neraka. Ya Allah ya Rabb, na'udzubillah. Tuh bang, tuh buat kita yang mukmin, yang Islam, kalau kita hidup disusahin, ya nyari kerja susah, usaha bangkrut, jabatan hilang, jangan pada sedih. Jangan pada sedih ya. Biasa aja. Emang lagi ditegor. Kan mancing juga begitu, nggak selamanya dapet kita. Biar kata satu empang ngancing bareng, kan kayak tadi tuh ceritanya tuh. Orang kafir mah sengaja dikasih sama Allah, sengaja ayo tuh dikasih gabus. Cuma nanti tempatnya di akhirat ada di neraka. Sementara kita mancing cuma dapat ikan sapu-sapu 2 biji, udah sapu-sapu lu syukurin sapu-sapu. Sapu-sapu ya sapu-sapu, udah lu kecapin gitu sapu-sapu. Ya Allah ya Rabb. Jadi kudu sabar. Orang mukmin, orang Islam yang hari ini hidup disusahkan secara ekonomi, kudu sabar. Karena dengan sabar itulah kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam.